30. Wa idh qala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh al-munuh warrusuh taubatan nasuh salahil jasadi warruh wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم
السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ماني من ألوذ به سواك عند هلوه للحادث الأممي يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهم وفروعهم Ustadz Husain Bakar Habsyi Bangil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Ustadz Haji Bahrul Razi bin Haji Ishaq Habib Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Lailah binti Haji Musa wa Jamil Awliya Salihin wa khususan almarhum Bapak Dr. Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, Ustadz almarhum Bapak Ustadz Haji Fatani Muhi, Ustadz almarhum Bapak Haji Ridwan Anwar, Ustadz almarhum Ustadz Haji Paturin Zain, Ustadz almarhum Haji Nasir Bakti wa Ustadz almarhum Ustadz Imam Zarkasi Rahwi wa usulihim wa ilaihi Ustadz almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Haji Rusman Makmur bin Fulan, Ustadz Bapak Umar Masguri bin Fulan, Bapak Surasto bin Fulan, Bapak Ciptadi bin Fulan, Bapak Haji Bejo bin Fulan, almarhum Bapak Rani Martono bin Fulan, Pak Haji Sudibyo bin Fulan, Bapak Aris Kamaris Andika bin Fulan, almarhum Bapak Insinyur Waluyo bin Fulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin bin Fulan, Haji Yatim Wakri bin Fulan wa usulihim, semua keluarga kita. Kita baca Fatihah untuk orang tua kita yang pada meninggal dunia ya, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, semoga Allah ampuni segala kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah wa li jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Anaknya Muslim siapa namanya? Imam ada mana? Mau baca katanya. Ada imam? Nggak ada. Ada imam dari siapa? Hadir, mana imam? Bukhari. Imam Bukhari. Ada kitabnya? Hah? Punya kitab? Mana dia? Hah? Apa katanya? Apa katanya? Dipinjam bapak. Oh, dipinjam, kasih pinjam yang lain, kasih pinjam. Ada yang belum punya, nanti kita siapin kitabnya. Ente baca bahasa Arabnya, terus gantian. Ini siapa dulu yang sebelahnya, ntar terjemahannya ya, biar rasain baca. Ayo, siapa namanya? Bukhari sama Imam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Man nazoro ila wajhi alimin nazrotan fafariha biha qolaqo tolaqallah ta'ala. Halaman berapa itu? 21. Oh, 3. Ya, terus Min tilka nazoro mintilkan nazroti malaka yastaghfir lahu illa yaumil qiyamah. Terus satu lagi. Man akroma ala Aliman. Man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad akromullah wa man akromallah Mama wahu wal jannah. jannah. Ya, terjemahin. Siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Siapa yang memuliakan orang alim, maka ia memuliakan aku. Dan siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Iya, wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang? 20? 28 ya? Sekarang tanggal 28 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, para pemuda dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, akhina Ustaz Zainuddin sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM kita, semoga beliau selalu sehat walafiat. Pagi hari ini kita masih melanjutkan tema tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Nabi menyatakan, man nadhara ila wajhil alim, siapa yang memandang wajahnya orang alim. Jadi langsung ini ya, kita melihat wajahnya orang yang alim. Arti orang alim, orang yang mengerti agama, menguasai Al-Quran, menguasai fikihnya, akhlaknya, budi pekertinya, tawaduknya. Itu diantara ciri-ciri orang alim, orang-orang yang mengerti ilmu agama. Di kita ini terjemahannya macam-macam, ada ustadz, ada kiai, ada mu'alim, ada guru ya. Tapi yang benar-benar nih ustadz yang benar-benar banyak perhatian dengan akhirat, agar khususnya murid-muridnya itu bagaimana untuk gemar dengan akhirat.
gemar dengan pahala, menunggu-nunggu balasan Allah surga. Ini orang alim jemaah. Jadi orang alim ini spesialis untuk ingatkan kita kepada Allah, bukan masalah panas untuk dunia. Ya, untuk umat yang dengerin itu pengajian dia, gimana yang tadinya sholatnya nggak beres, biar beres. Yang tadinya jauh sama Allah, biar dekat. Mungkin yang tadinya nggak berbakti sama orang tua jadi berbakti. Yang tadinya malas baca Quran, dengan orang alim itu, dokter rohani itu atau orang alim itu jadi rajin baca Quran. Itu garapannya. Orang alim garapannya begitu. Ya. Nanti kalau garapan lain ada spesialisnya, kesehatan, dokter yang bahas. Keuangan, itu nanti bagian perbankan yang bahas. Jadi ini orang alim, orang yang mengingatkan kita, orang-orang yang bikin kita jinak sama akhirat. Itu orang alim jemaah. Iya. Kita memandang dia, artinya perhatikan wajahnya. Ada pengaruhnya itu. Kita memandang, kita perhatikan tuh orang alim. Fafariha biha. Orang alim kita pandang, kita perhatikan sampai itu orang alimnya itu girang, gembira dengan memandang, bukan merem. Kalau merem gak mandang namanya, bukan nunduk. Nunduk namanya nyuekin tuh orang alim, diperhatiin. Iya. Jadi saya potong dulu, saya biar agak luas ini. Teringat, terbayang waktu masih jadi santri di satu pondok. Itu kalau ada seorang kiainya lagi menerangkan ilmu seperti ginilah, dia tuh ustadz, si alim, lihat kemana-mana lihat. Itu amat jengkel itu ustadz apabila muridnya yang di depan atau di sop yang ketiga tidur. Dia jengkel banget. Atau itu muridnya senderan gitu, jengkel. So marah-marahnya, ente kalau ngantuk jangan ngaji, pulang gitu. Jangan senderan, jadi malas gitu. Kalau kamu orang tua, umur sudah 70, pantas kalian senderan. Kamu masih umur 20, masih umur 50, duduk sini, sini. Jadi orang alim bukan sebaca teks kemudian dia perhatikan tuh buku atau kitabnya. Dia sambil baca, dia ngeliatin tuh pasien-pasiennya, murid-muridnya, santri-santri yang dilihatin. Kita ini belum ada yang bahas tentang orang-orang kenapa begitu sangat murid-murid untuk mendekat melihat. Ini nggak bisa diungkapkan sama orang-orang yang bukan ahlinya. Kalau ulama kita dudukkan ulama-ulama yang alim, mereka menjawab itu ada rahasianya, ada sir. Ente duduk dekat mereka, ente dilihat oleh mereka, lain. Nabi kalau ngajar kelas-kelas lihat orang yang di hadapannya, iya. Dilihat sama Rasulullah. Itu yang merasa muka yang dilihat dengan orang yang nggak pernah dilihat sama ulama, beda. Itulah diantaranya agar kita ini langsung ditatap oleh orang alim. Jadi ada istilah bahasa Arabnya sir, ada rahasia. Ada yang terkandung apa bagi si alim yang ahli ibadah, yang dekat kepada Allah, yang saya umpamakan ini dia nih mempunyai gardu listriknya langsung kepada Allah. Senterannya itu melihat murid-muridnya agar murid-muridnya itu mendapatkan magnet supaya kayak dia gitu. Begitu galaknya itu Luqman, Sayyidina Luqman kepada anaknya, dekatkan gerim raqabatan ila aqrabati ustaz, dekatkan dengkulmu dengan dengkul ustaz, dekatkan agar mukamu dipandang oleh gurumu. Beda jemaah. Orang yang ditatap muka yang bintang film artis sama orang dipandang sama ulama, kesannya beda.
Pengaruh mata kita lain. Kita lebih banyak mana muka-muka siapa yang sering kita lihat? Apa pengaruhnya? Hayalan mana yang negatif, melihat ulama kah? Apa melihat perempuan cantik? Hayalan kita jam 10 malam dalam keadaan kesendirian kita. Memandang siapa? Perempuan yang ada di teller itu di bank, apa ulama yang ada di hadapan ngajar? Pernah nggak kita menghayal? Ustadz ya, begitu nggak? Biasanya yang ada, mohon maaf, hayalan negatif, lihat siapa Pak? Jangan dikira memandang itu gak ada manfaatnya. Kenapa kita waktu Ka'bah Baitullah kita lihat Ka'bah? Apa kita merem waktu tawaf? Apa kita merem di sana? Nadrul Ka'bah ibadah. Kau memandang Ka'bah dinilai ibadah. Ada sirnya memandang. Wa nadrul Mus'haf ibadah. Nabi mengatakan memandang Quran belum dibaca, memandang. Ada nilai ibadahnya. Wa nadrul walidaini ibadah. Kau memandang kedua wajah orang tuamu dinilai ibadah. Memandang bapak ibu yang sudah umur 60, 70. Ya Allah, ini ibuku, dari dialah aku lahir. Dipegang kita, dari dialah ini dia usahakan uang untuk aku ngaji, untuk aku sekolah. Lihat mandang bapak lain. Si anak lihat wajah orang tuanya, si anak lihat wajah bapaknya, si murid lihat wajah guru-gurunya. Gak ada diajarkan memandang itu ada manfaatnya, kecuali mereka yang benar-benar belajar sama seorang tokoh ulama yang diterapkan dalam kedokteran. Dokter gak senang kalau pasiennya jauh, sih kamu dilihat wajahnya, lihat pandangan matanya. Oh, ini matanya kurang istirahat, kuning. Lihat lemesnya, kayak begitu, kayak begitu, seperti begitu. Dokter melihat siapa? Pasiennya. Beda dengan orang memandang dengan apa namanya, streaming, apa nih, Zoom, apa namanya itu? Lihat saya dipakai TV begini, lihat jamaah saya yang ada di Cipinang, yang ada di Pulau Gadung, yang ada mungkin di Cikampek. Saya melihat nggak mereka? Mereka lihat saya kan? Beda alatnya bikin begini. Yang bikin orang malas, kecuali yang saya ulang kembali, kita ada uzur, kaki udah sakit. Untuk menjangkau ke tempat pengajian itu hujan besar, nggak ada kendaraan. Ini bikin gampang teknologi. Kalau kaki masih kuat, sepeda dan motor masih ada, jalan dapat dia. Gimana kita ke dokter? Datang ngantri lagi. Tatapan dokter melihat kesehatan kita gimana? Beda. Yang udah kita bahas, pahalanya lain lagi. Pahalanya lain lagi. Orang kuliah lihat dosen bagaimana? Dengan kuliah melalui Zoom, beda. Perhatian murid juga lain. Kita sebagai murid di rumah bisa nggak di atas kasur kita liatin gitu, kayak belonjor kita lihat begini? Bisa. Tahu begini? Ini yang Nabi mengatakan, siapa yang mandang gurumu, ustadzmu, gurumu, orang alimmu, sekali pandang dia gembira, itu ada manfaatnya. Nabi mengatakan apa itu? Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Pandangan itu Allah ciptakan malaikat, nggak terjangkau kita. Mandang kepada si orang alim, ahli ibadah, si guru, si kiai yang ngajak, memandang itu si alim gembira, itu pandangan Allah ciptakan malaikat yang selalu minta ampunan untuk kita. Jadinya maaf, waktu orang memandang bulan, langsung mau tiba Ramadan, dengan orang memandang bulan pakai alat, beda. Coba sekarang saya terangkan. Kalau alat namanya teleskop, itu kan alat dibuat, itu benda yang jauh, bisa nggak digedein? Bisa. Saya waktu ke Jember, Jawa Timur, ada pesantren. Saya punya kawan namanya Taufik Hasbah.
Kira-kira jam 9 saya bermalam, dari malam pagi jam 9 cuaca enak, saya bilang Pik, coba ente peragaan namanya lihat, kayak tadi malam anak iseng mumpung di sini nih, ntar sore nak pulang, kalau malam anak lihat bulan cakep ini nih, coba anak lihat mukanya tuh gini cara buka. Itu saya lihat gunung jamaah, di gunung jauh ada pohonan, saya lihat ke kiri di zoomin, saya lihat itu ada besar, apa ini Pik ini bilang, gak tau nyata itu adalah semut. Semut kata orang Betawi lu, semut rangrang. Tahu semut rangrang? Itu nggak ada tuh di dalam kamus bahasa Inggris. Semut apa namanya? Tahu nggak semut warna kuning? Ya Allah, pakai teleskop, bukan mikroskop, teleskop gitu. Itu semut rangrang percis ke gajah dia. Masya Allah. Kenapa dia gede? Kenapa dia besar itu? Kenapa? Kenapa kek? Alat bisa digedein. Jadi kalau gitu alat bisa nggak bohong? Apakah itu semut rangrang gede ke gajah? Di sini ulama saling bersih pandang. Kalau lihat bulan jangan pakai alat. Habib Usman bin Yahya dia punya ketentuan. Kalau belum sekian belum jatuh 1 Ramadan mata telanjang. Alasan kita yang modern sekarang, zaman Nabi kan gak ada alat, zaman Nabi gak ada apa, beda ente. Itu kan waktu awal-awal dulu persisian. Ini Pak Kiai kita punya alat, dulu zaman Nabi gak ada alat. Apalagi Wahabi datang, bid'ah ngikutin zaman sekarang ini. Zaman Nabi ada nggak alat? Jadi yang pakai alat hukumnya apa? Bid'ah. Kan Nabi pernah nggak melihat pakai alat? Nabi langsung itu artinya benar-benar tuh alam mata kita masih sempurna. Ini pandangan mata yang sempurna ya, bukan pandangan mata yang umur 70. Apalagi yang katarak kelihatan. Mata normal itu lihat bulan, itulah penglihatan kamu yang 2 derajat, itulah menurut mata kamu yang normal. Tapi kalau alat yang tadi 2 derajat bisa jadi 6 derajat, tinggal digedein kecilin. Itu pertengkaran ramai. Jadi ada ulama yang konsekuen, tidak harus pakai langsung pakai mata, dia nggak pakai alat. Alat yang kecil tadi yang namanya semut rangrang jadi gede gara-gara apa itu? Alat. Nabi mengatakan, lihatlah, pandang kau punya gurumu. Kau pakai alat bisa digedein hidungnya, bisa nggak digedein hidungnya? Alat kayak begini, gedein, Ustadz hidungnya keterowongan, bisa. Jadi ini langsung face to face. Wah, pakai bahasa Cirebon, apa face to face? Gue cuma ngomong nggak bisa artinya apa itu? Hah? Face to face. Oh, ini yang penuh berkah. Baca Quran langsung, lihat dokter langsung. Si pasien lihat muka dokter, dokter lihat muka pasien, langsung tatap muka. Nanti ada ulama datang ke sana, lihat wajahnya. Pengaruhnya lain. Tapi kalau ente lihat hanya di alat namanya HP, ngelihat nggak perhatiin bisa, lihat sambil tiduran bisa nggak? Bisa, sambil ngopi bisa nggak? Kalau begini perhatian semua lah, kurang ajar. Di depan kita tuh murid ngopi pakai singkong, lu gimana? Gitu. Tapi kalau di rumah bisa, lah Ustadz yang lihat. Ya, ini Nabi sampai diharuskan, kecuali saya bilang uzur, kaki nggak usah jalan Pak, saya pakai zoom aja dah. Udah, atau jauh. Babu Salam pengajian khusus hari Minggu yang jauh-jauh, padahal yang di Jerman, yang di Malaysia jauh. Kemarinnya ongkosnya berapa? Jauh lah. Kalau rumahnya dekat Babu Salam, dengan kenapa ini? Datang. Halo dok, iya saya berobat dok. Coba buka dok di HP-nya, pakai video call gitu kan. Coba lihat ya. Sakit apa? Coba dokter bilang sakit apa saya dok? Gue nggak tahu, kalau gue nyampein.
Itu yang logikanya begitu, Pak. Jadi ini Nabi mengatakan siapa yang melihat wajahnya orang alim, diperhatiin apa yang dia punya omong, didengerin, itu Allah buktikan pandangan yang membuat gembira itu orang alim akan tercipta oleh malaikat. Malaikat itu yang tugasnya yang sudah tercipta baru itu selalu minta ampunan kepada si yang lihat sampai hari kiamat. Kalau kita ngelihat perempuan cakep bukan jadi malaikat minta ampunan, jadi setan. Ya lihat pengaruhnya. Ente lihat perempuan cantik sama ente lihat orang alim besar, mana yang pengaruh jadi hayalan? Ente lihat muka anak, pernah nggak gara-gara antar jam 9 menghayal? Lebih cepat mana lihat perempuan yang ada di Indomaret menghayal apa lihat muka anak? Pernah ente begini, oh Ustaz Mahfud ya, muka kayak getuk. Subhanallah, muka begitu banget. Kalau nggak kayak getuk kayak tahu. Yang ada hayal itu, menghayal, mengandai-andai, biasanya mengarah yang ke maksiat. Yang kedua, Nabi bersabda, man akrama aliman, siapa yang muliakan orang alim, kita mulia orang alim, muliainlah. Mungkin dia datang, dia datang, kita muliakan, kita berdiri. Paling orang alim yang terkenal di kampung saya, kita diri. Jokowi datang, kita diri. Mobil berhenti semua. Berhenti kan mobil? Wah, itu ukuran dunia. Ini bukan akhirat ini. Dia membawa amanat Nabi, dia membawa hadis, dia bawa ayat Al-Quran, dia bawakan contoh-contoh dari guru-gurunya, dia bawakan tuh ilmu. Hormatin orang alim itu. Dia banyak pengalaman dari guru-gurunya, dia banyak hafal Quran dari Al-Quran. Muliakan lah. Ya, saya teringat waktu di Cempaka Putih datang seorang menteri, anak-anak remaja bawa marawis, protokolnya anak muda, selamat datang pada Pak Menteri, diharap grup kasidah untuk menyambutnya. Waduh, Ahok datang, Tolal Badru sama geledek anak muda yang dia nggak tahu. Tolal Badru, dia nggak tahu Cina. Misalnya kita anak muda kadang nggak tahu, mukul aja, bentar-bentar diamplopin. Lihat ini yang datang siapa ini? Saya gedeg banget. Saya kan datang nggak tahu ada Ustadz Ibrahim Musa. Dia ulama besar. Dia MUI. Datang nggak ada yang ngormatin. Ini anak muda yang main marawis sudah duduk pada makan kue, ada snack, ada minum. Dasar goblok anak muda ya. Itu Ustadz datang kan, ya Allah, saya ambil corong speaker. Ya ada nggak punya adab? Selamat datang kepada kiai kita, nggak saya sebut, saya kenal. Diharap coba grup rebana bangun. Jangan main makan dulu. Ini kiai kita ini, bangun. Tolong, ini yang bener. Ahok datang, Tola Al-Badru sambil geledek, kagak ngepas. Ini ulama yang nuntun ente, ini ulama yang menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad. Ini teman-teman dia ngasih duit bakal bangunan sekian persen, wah dia muliain, betul, wah. Ini namanya anak muda ya, pemain marawis nggak ngerti siapa yang datang, pakai cium tangan, ya ente, udah nyengir aja pakai cium tangan, muliain ulama, apalagi ulama kita. Tapi itu ulama yang benar ulama nggak mau dimuliakan. Itu ulama orang pada cukup kayak guru Hadi ini, orang pada datang waktu acara awal di rumah saya. Kita pantas sebagai muridnya. Secipinang Kebembem, secipinang Rawangan, murid beliau. Jadi yang datang ke situ murid-murid beliau yang jadi kiai, jadi ustaz. Pantas kan sebagai murid pada diri. Jangan diri, jangan ganggu orang baca Yasin anak. Tawaduk, ya Allah, hidup sini. Pada diri saya itu udah, ya Allah. Pantas itu si ustaz datang dihormati murid-muridnya, pantas. Haknya si murid. Tapi si guru nggak pengen itu namanya tawadhu.
Bukan kayak saya begini, gini dong, lu budek apa kuping lu datang, diri udah, itu pengen dihormatin. Kalau ustadz yang bener kagak pengen dihormatin bagi pribadinya, tapi si murid berhak menghormatin hak dia. Si guru, si alim, si ulama, dia nggak pengen seperti Nabi. Orang pada duduk benar. Tapi di saat Nabi lagi duduk begini, ada pimpinan satu kaum mengangkat diri, datang Nabi langsung, coba berdiri. Datang pimpinan kalian semua, Nabi berdiri. Giliran orang hebat di kampung itu ada RT dah, lurahnya, Nabi berdiri, hormatin kemuliaannya. Tapi giliran Nabi, jangan. Itu namanya apa? Sikap tawadhu, merendah hati. Bukan yang tadi yang sombong datang, ini pada nggak tahu, anak datang, diri dong. Masa gua datang begini aja? Diri dong. Apa ente ente kesemutan? Diri. Itu namanya si ustadz kiai pengen dihormatin. Jangan begitu. Yang berhak menghormatin bukan pengennya si ustadz. Yang wajib menghormati si murid. Hadirin, ada seorang ulama besar, kita berdiri. Kadang-kadang saya paling semangat, ada orang alim, ada ustadz, salaman aja, ya Allah. Itu ulama dulu, dia apa yang merendahkan? Cium tangan, itu. Lain kalau ente salaman tukang bakso, boleh begini. Lain. Datang mau jabat, apalagi ente lihat orang Jepang, prep. Orang bakso boleh begini, tukang kredit boleh begini, tukangnya ada di material boleh begini. Kalau guru kita datang, Ustaz Zadrin datang, assalamualaikum. Itu kita didik sama ulama-ulama begitu, hormatin dia. Ente Quran gak banyak baca, dia banyak hafal. Dia udah ngamalkan sunnah, ente berapa kali hafal sunnah? Dia banyak hadis, baca hadis, dia hafal ada 10, ente berapa kali? Hebat dia. Cuman titelnya di sisi Allah. Akademi dunia nggak punya dia. Di sisi Allah dia punya. Malam dia tahajud, mulia dia, hormatin dia. Nah, Nabi mengatakan apa tuh? Siapa yang menghormati orang alim begitu, faqad akramani. Sungguh dia menghormati aku. Kenapa pertanyaannya? Karena dia orang alim membawa misi. Ini orang alim dengan berserebetnya, dengan baju kokonya, dia membawa apa? Bukan membawa misi politik dia. Membawa misi Nabi yang akan disampaikan hadis-hadis Nabi. Quran yang akan sampaikan, itu kemuliaan dia, hormatin dia. Sampai Nabi berkata, siapa yang menghormati dia, seakan-akan menghormati aku. Karena dia bawa, inilah dia lagi memperagakan gimana duduknya aku. Dia nih Ustaz, caranya begitu. Gimana habis sholat, cara aku dia praktekkan. Hormati itu orang alim. Siapa yang menghormati dia, seakan menghormati aku. Waman akramani, siapa yang muliakan aku, faqad akramallah, dia sudah muliakan Allah. Dan terakhir, waman akramallah fama'wahul jannah, yang memuliakan Allah maka tempatnya orang itu di dalam surga. Jamaah sekalian, dua hadis mudah-mudahan tambahan ilmu pengetahuan kita, amin. Saya ulang kembali, nanti malam ini malam Ahad, jadi mohon kehadirannya. Saya mengadakan acara haul hari wafatnya saya punya orang tua, malamnya yang ketiga tahunnya, habis Isya. Nah langsung datang ke Belanak dah. Ya yang nggak tahu nanti dari sini aja naik mobil, naik bajai, nanti bayar di sana. Ya bayar di sana nanti, bukan saya bayarin, naik motor nanti bayar di sana. Bukan saya bayarin, bayar di mana? Di sana nanti. Nah jangan makan dulu. Acara habis Isya nanti makan rumah saya. Tuh makan kembuli nanti, kita baca Yasin, tahlil hari wafat punya orang tua. Mungkin ada ulama siapa nanti yang layak. Saya nggak ngundang siapa-siapa, ada yang datang biar 5 menit ceramah dulu. Biar kita santapan rohani baru santapan jasmani. Nah kemungkinan insya Allah hari Rabu tanggal 1 jam 2 lah selesai zuhur, saya akan ke bandara langsung ke Mekah melaksanakan umroh.